Baik hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kisruh sekarang ini yang muncul di Indonesia, bagi orang yang menelusuri hadis-hadis akhir zaman tidak merasa aneh. Emang bener kok, ini udah saatnya. Apalagi dengan keadaan Timur Tengah yang makin ke ujung makin gak karu-karuan. Bagi yang mempelajari hadis-hadis akhir zaman, semakin terang peta politik dunia dan akhir zaman ini. Ada yang mungkin bertanya, Ustadz, apa benar nih kita nih di akhir zaman? Kayaknya perasaan masih lama deh. Kan gitu? Saya juga maunya kayak gitu, Pak. Maunya masih lama, karena saya pengen punya cucu. Saya ingin ngelihat anak-anak laki-laki saya berdiri, tumbuh menjadi ulama-ulama dan mujahid akhir zaman. Ini cita-cita. Tapi ibarat jam yang sedang berputar, mau nggak maunya saya, suka nggak sukanya saya, jam itu terus berputar, ya, menuju ke arah waktu sudah mau terbit matahari. Kita ini sedang malam loh, Pak. Sedang malam sejak jatuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, kita menuju pada kegelapan malam. Lah karena tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari itu kami putarkan di antara manusia. Jamnya terus bergulir, zaman terus bertambah berganti. Lama-kelamaan dari tengah malam menuju sepertiga malam terakhir, ya kan? Menuju kepada fajar, lalu menuju kepada subuh. Setelah subuh menuju kepada syuruk, ya kan? Lepas syuruk matahari terbit. Nah sekarang kita ini sudah di waktu fajar. Kita ini sudah di waktu fajar. Hampir-hampir mau azan lagi istilahnya. Di saat-saat ini orang munafik paling sulit untuk memperlihatkan keislamannya. Tapi orang-orang beriman malah bangkit di sepertiga malam terakhir, berdoa, tahajud, bermunajat kepada Allah. Makin kesini makin kelihatan siapa orang-orang yang sebenarnya beriman. Alhamdulillah waktu kita cukup longgar sampai jam 9. Walaupun saya jamin, Pak, sampai jam 9 ini belum akan tersampaikan semuanya pasti. Tapi bisa nggak mewakili yang 10 hari di Adikra kemarin? Saya usahakan. Gimana caranya? Dipres. Tinggal Bapak Ibu sekarang ini insya Allah siap sampai jam 9? Mental dan nyali Bapak yang dibawa dari rumah ini akan membuat Bapak Ibu bertahan di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Tambah jam nggak apa-apa. Saya mau, Pak, tetapi saya khawatir saya ngomong sendiri di sini nanti. Bapak Ibunya udah ngelihat jam, udah saatnya pulang. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya minta izin bisa jalan-jalan di depan ya. Kalau duduk di sini kayak perasaan jadi apa gitu, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akramani wa iyyakumullah. Baik, saya ingin menentukan dan mendudukkan posisi kita. Keberadaan kita sekarang ini untuk akhir zaman itu sebenarnya sedang di mana? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang akhir zaman itu di hadapan para sahabat dari sejak lepas sholat subuh. Langsung naik atas mimbar, kemudian beliau langsung ceramah. Sampai kapan? Sampai syuruk, keluar matahari? Enggak. Sampai duha? Enggak. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Masya Allah. Hanya azan zuhur yang menjadikan Nabi berhenti ceramah. Kemudian beliau turun mengimami sholat zuhur, habis sholat naik lagi, lanjut sampai asar. Masya Allah ya. Selepas sholat asar, pas asar beliau turun lagi mengimami sholat, habis asar naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai tenggelam matahari sampai maghrib. Apa kata sahabat? Tidak seorang pun di antara kami yang meninggalkan majelis beliau. Ini adab majelis. Selama sang imam, selama sang da'i, sang muballigh masih menyampaikan Al-Quran, masih menyampaikan hadis, masih menyampaikan ilmu, maka dalam surat An-Nur Allah melarang jangan sesekali kamu pergi kecuali dengan izin yang ketat. Itu adabnya, ya.
Kata para sahabat, yang disampaikan oleh Nabi seharian itu adalah apa yang dulu pernah terjadi dan apa-apa yang nanti di akhir zaman akan terjadi. Apa-apa yang nanti di akhir zaman akan terjadi. Halo? 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 Kurang kencang. Ya, halo? Bismillah. Suaranya sama saja. Suara saya yang keluarnya sama. Cuma daya serapnya kalau ini dengan tadi beda. Bagus yang tadi. Halo? Ya, udah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi Nabi menceritakan lengkap ya tentang apa-apa yang akan terjadi. Menceritakan lengkap apa yang akan terjadi, dan subhanallah, cerita Nabi itu terjadinya di zaman kita loh semua, Pak. Nanti saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu menjadi beda cara pandangnya terhadap dunia. Cuma bagi yang sudah mendengarkan kajian-kajian saya melalui YouTube, sudah merasa, oh saya ini sudah pernah mendengar, ini sudah mendengar, tapi ini yang baru nih, ini update nih, ini berita terbaru. Ya, insya Allah kami dalam menyampaikan materi ini selalu mengalami perkembangan. Contoh 2013 saya masih menyebutkan bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi itu pernah mendengarkan kajian terlama saya, di mana saya merasa ini mudah-mudahan adalah cikal bakal khilafah. Ternyata ketahuan seperti apa itu ISIS. Sudah saya sampaikan di kajian 2014 bahwa ISIS ini adalah Khawarij. Ya, Khawarij modern itu adalah ISIS. Update terus berita-berita ini, selalu saya update. Kalau sempat nonton di YouTube kajian lama, maka dia akan menuduh Ustaz Zulni ISISer kalau nggak mendengarkan kajian terbaru. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, benarkah kita sudah di akhir zaman? Bukti pertama, saya menyampaikan bukti-buktinya. Bukti pertama adalah hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi, idh tala'a alaina rajul syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba saja muncul seorang lelaki yang baju jubahnya sangat putih dan bersih. Syadidu dawa sawadi sya'r. Rambutnya sangatlah hitam, ikal dan lebat. Rapi. Wajahnya tampan, bersih. La yura alaihi atharu safar. Tidak nampak sedikit pun orang ini baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dulu kan nggak ada mobil kan? Nggak ada pesawat, nggak ada mobil. Sehingga harusnya kalau lewat darat, mesti pakai onta atau pakai kuda. Dan itu harusnya semrawut semua. Muka jadi gelap, kemudian rambut semrawut, baju juga aut-autan dan sebagainya. Lah ini enggak, kayak orang baru keluar dari salon. Dia datang, langsung duduk tepat di depan Nabi. Fasnada rukbatah ila rukbatah. Kedua lututnya diaduk dengan dua lutut Nabi. Dipertemukan. Kedua telapak tangannya dia letakkan di depan kedua paha Nabi. Face to face. Wajah bertemu wajah, mata bertatap mata. Kayak udah akrab aja kesannya. Langsung bertanya, ya Muhammad. Hai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, hai Muhammad, apakah itu Islam? Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Nah, ini nih dalilnya, hadisnya tentang rukun Islam yang 5. Mana dalilnya? Nih hadisnya. Sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, apa kata orang ini? Shadaqta. Jawaban engkau benar. Sehingga Umar berkata, fa'ajibna minhu. Heran kami dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Siapa nih orang? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman.
Kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata, shadaqta. Jawaban ini juga tepat. Dia bertanya tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Dijawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Tapi jika engkau belum sampai ke level itu, maka engkau menyembah Allah, engkau yakin bahwa Allah sedang melihat kepada engkau. Itu adalah ihsan. Setelah itu, laki-laki ini bertanya, mata sa'ah? Hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kenapa ini orang bertanya tentang kapan kiamat? Karena Nabi di mana-mana selalu menyampaikan kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, awas, mari seluruhnya bersiap-siap, kiamat dah dekat. Bu'istu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi cuma kayak gini loh jaraknya, kata Nabi. Beliau mengacungkan ke langit 2 jari tangannya ini. Jari tengah dengan jari jempol, jari telunjuk. Beliau menjarangkan sedikit, kata sahabat. Juga Nabi mengatakan di hadis yang lain, saat aku ini diutus, malaikat Jibril memberitahukan kepada aku bahwa Israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Kedua matanya melirik terus ke arah arash. Melirik terus ke arah arash. Ngapain? Nunggu aba-aba, kapan ini mau ditiup. Jadi udah masuk tuh pangkal terompet ke dalam mulut. Ini menandakan apa? Menandakan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat seluruhnya tanpa terkecuali yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat dan boleh bisa jadi mereka pun akan ikut menyaksikannya. Hanya untung saja Nabi pernah berkata, syirarul khalqi ala wajhil ard, seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini adalah yang nanti akan langsung menyaksikan kejadian kiamat. Di hadis lain Nabi mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat. Nah, para sahabat akhirnya terhibur. Hanya tanda-tanda yang diceritakan Nabi menjadikan para sahabat itu yakin bahwa kitalah orang yang mengisi akhir zaman itu. Supaya umat tidak sesat sampai ke akhir zaman, malaikat diutus Allah pura-pura nanya lah. Jadi sekarang ketahuan, ini adalah ternyata malaikat pura-pura nanya. Tapi yang ditanyakannya adalah ilmu. Tujuannya adalah jawaban Nabi untuk memberikan ilmu kepada semua. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat? Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ente lebih tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini pesanan sangat kuat ini. Pesanan ini dalam unsur akidah ini sangat kuat. Secara tidak langsung, dan ini akhirnya para ulama bisa menangkap pesan ini, bahwa ilmu tentang kiamat tidak ada satupun di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berani meramalkan kiamat, akidah kita selaku umat ahlus sunnah wal jamaah wajib menolak, menentang mentah-mentah. Ya, kita wajib menolak mentah-mentah. Siapapun orangnya, sakti mandaguna, karamahnya Masya Allah, tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Dari sini ke Makkah cukup 1 detik. Al-Quran jangan ditanya, seluruh hadis dan kitab-kitab apapun dalam kepalanya semua. Kayak apa tuh, sumber data, sumber informasi dunia itu ada dalam kepalanya. Pokoknya udah luar biasa dah. Jenggotnya juga minta ampun dari sini sampai ke Padang. Kalau dia ngomong bisa keluar petir dari mulutnya. Seandainya demikian halnya, lalu dia berani mengatakan kapan kiamat akan terjadi, wajib kita sepakat menolak. Karena
tentang kapan kiamat, Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Ila rabbika muntahaha. Katakan pada mereka semua, Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau hai Muhammad cukup pemberi kabar petakut bahwa kiamat itu pasti terjadi dan udah amat dekat. Begitu saja. Oke, setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apa? Saat ditanya begitu, nah Nabi berkata, ini gue banget. Kalau ini pertanyaan ente, saya bisa menjawabnya. Jawaban Nabi dalam hadis ini simple, tetapi ini mengejutkan kita bak tegangan listrik. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki, nggak sanggup beli sendal, saking miskinnya. Telanjang dada, nggak punya pakaian yang cukup. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan. Awas ya, kalimat hadis yang kalimat terakhir ini nggak ada. Nggak ada, hanya mafhum yang dapat ditimba dari hadis ini. Jika zaman itu sudah ditemukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tadi langsung berdiri dan pergi. Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar, ente tahu itu orang tadi siapa? Enggak ya Rasulullah. Yang lain dilihat oleh Rasulullah wajahnya nggak ada pada yang tahu. Kata Rasul, Umar, tangkap dia. Ambil tangannya, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain itu orang siapa sih? Ternyata Rasul pun nggak tahu. Atau Nabi pura-pura nggak tahu yang pastinya. Umar, Bapak Ibu, jangan tanya Umar itu kalau jalannya. Niru Nabi abis. Kata sahabat, kalau Nabi itu kalau jalan Pak, kayak digulungnya jalanan. Berdebu tanah yang di belakang itu. Cepat itu kalau Nabi jalan ya. Jadi yang jalannya cet, itu bukan jalan sunnah itu. Ya. Lah Umar cepat, apalagi langkahnya Umar. Waduh, langkahnya Umar bin Khattab itu hampir 2 kali langkah para sahabat. Para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab kalau naik kuda perang, kuda dewasa, kuda perang, seandainya kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap, ya, maka dibiarkannya kakinya bergelantung begitu, kudanya jalan, ujung 2 kakinya ini bisa membuat 2 garis di jalan loh. Masya Allah, gede ya. Cepat Umar menyusul. Laki-laki itu sudah nggak ada. Celingak, mana nih orang? Kalau kayak di Jakarta, oke lah, terlalu banyak gang-gang dan rumah-rumah yang rapat dan padat. Lah itu kan nggak gurun Sahara kemana-mana pemandangan kan. Akhirnya Umar datang, ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul. Apa kata Rasul? Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Dia datang kemari atas perintah dari Allah sengaja untuk ngajarin kalian semua isi agama ini apa aja. Lah tadi isi agama Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Kita kembali. Ini hadis sahih Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Jawaban Nabi tadi apa? Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga, membangun gedung-gedung yang tinggi.
Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba, serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Oh, yuk kita lihat fakta. Arab yang sekarang dulu masih satu, namanya masih Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, gimana keadaan negeri Arab dulu? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus gersang. Tidak ada mengisyaratkan dan menggambarkan adanya kehidupan dan masa depan yang bisa diharapkan. Betul? Tapi setelah minyak bumi di Jazirah Arab ditemukan, gimana yang terjadi? Ini negeri langsung menjadi kaya raya di dunia. Ya kan? Akhirnya mereka mendirikan negara masing-masing. 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Masya Allah. Yuk kita lihat. Masing-masing negara ini di kota-kotanya mereka sedang membangun apa sekarang? Allahu Akbar. Sedang ada perlombaan yang serius menyemarakkan pembangunan yang keren-keren, megah-megah, mewah-mewah, mahal-mahal di setiap kota-kota mereka. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat saja dulu di sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Udah nggak usah saya terangin lagi dah. Semua kita sudah menyaksikan dan melihat Allah. Kemudian lihat di Madinah Al-Munawwarah, kayak tenggelam Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi, mewah-mewah, bintang 5, sekitar Masjid Nabawi. Riyadh, saat Pangeran Salman naik jadi gubernur di Riyadh, langsung Pak disulap itu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah. Gurun Sahara yang gersang dan tandus di Jeddah hari ini sudah menjadi kota yang sangat canggih dan menjadi persimpangan serta pusat perdagangan Timur Tengah malah. Tafadhol Pak ke Kuwait. Main-main ke Kuwait sesekali juga nggak apa-apa. Sengaja beli tiket pesawat ke Saudi. Niatkan transitnya di Kuwait. Pakai Kuwait Airlines. Hah? Ya. Bareng-bareng. Insya Allah siap. Main-mainlah di Kuwait. Apa yang Bapak Ibu saksikan di Kuwait? Nggak nyangka kalau kita sedang ada di Arab. Abu Dhabi. Kata orang, nggak sah atau belum dianggap, belum pernah ke Arab kalau nggak kenal kota Abu Dhabi. Kota impian. Kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia. Dengan gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Dubai. Wow. Yang paling cocok dengan kalimat Dubai itu, wow. Ada apa dengan Dubai? Belum ada yang mengalahkan Dubai sampai saat ini. Justru gedung tertinggi di dunia nomor 1 itu bukan di mana-mana, tapi di Arab, di Dubai loh. Nama gedungnya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedungnya 828 meter. Di Dubai. Sudah selesai perlombaan ini? Belum. Di Jeddah sekarang, hampir mendekati, hampir masuk tahun ke-7 ya di Jeddah, di tepi Laut Merah. Sedang dibangun gedung yang direncanakan akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini direncanakan 1,2 kilometer. Masya Allah. Kalau liftnya kita naik dengan lift yang super canggih dan kecepatan yang sangat laju, nggak usah berhenti. Nyampe ke atasnya 15 menit baru nyampe di atas. Masya Allah. Direncanakan tahun 2018 gedung ini selesai. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Ya Allah. Miskin, kere, tiba-tiba kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kalau nggak pernah dengar hadis ini, mungkin nggak akan pernah kita menyangka ya. Siapa yang baru pertama kali dengar ini hadis? Yang baru pertama kali dengar ini hadis? Dan lihat faktanya sekarang jadi kaget nggak?
Iya. Dan rata-rata ini tingkat berpendidikan ke atas semua loh ini, ya. Orang-orang yang jelas ilmu pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Suka ngaji lagi. Betul ya Pak ya? Suka ngaji lagi. Tentu beda dengan orang awam. Di mana-mana saya menyampaikan ini materi Bapak Ibu yang baru kata mereka kali ini kami dengar. Padahal mereka melihat dan mengetahuinya sudah lama. Bahwa Arab itu kayak gini. Mereka hanya melihat apa yang nampak. Sementara mereka tidak ada mendengarkan pesan-pesan dari apa yang mereka nampak ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai bukit-bukit di haram ini hilang dari tempatnya. Udah rata oleh kerja Arab Saudi bukit-bukit sekarang. Lagi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram sudah berlobang-lobang. Banyaknya terowongan-terowongan sekarang. Ya. Kemudian banyaknya air-air sungai yang dibuat mengalir di bawah-bawah tanah Masjidil Haram berbentuk pipa-pipa raksasa. Subhanallah, sekarang semua terjadi Bapak Ibu.